Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Indira Putri dengan NIM 2104221. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ICT dan korupsi dalam konteks e-procurement, di mana ICT dan korupsi dalam konteks e-procurement ini atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan dua hal yang saling terkait, di mana ICT itu memiliki peranan penting dalam memfasilitasi proses e-procurement dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pengadaan. Nah, namun di sisi lain e-procurement ini juga rentan terhadap tindakan korupsi, di mana korupsi dalam e-procurement ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, berikut itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi dalam e-procurement, di mana diantaranya yang pertama itu karena ketidaktransparan. Nah, meskipun e-procurement ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tetapi jika sistem itu tidak dirancang dengan baik atau tidak diimplementasikan dengan benar, maka masih ada celah untuk tindakan korupsi ini. Misalnya pengaturan lemah dalam proses pengadaan yang memungkinkan manipulasi atau pengaruh dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya juga kelemahan pengawasan, di mana meskipun ada mekanisme pengawasan dalam e-procurement, namun kelemahan dalam sistem pengawasan itu juga dapat memungkinkan terjadinya praktik korupsi, di mana jika kita tidak ada mekanisme yang efektif untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kontrak atau penggunaan anggaran, maka risiko korupsi itu juga akan meningkat. Selanjutnya juga ketidakmampuan teknis, di mana jika pihak yang terlibat dalam e-procurement itu, baik itu pengguna, penyedia, ataupun petugas pengawas, tidak memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem ICT yang digunakan, maka hal tersebut juga dapat menjadi celah untuk korupsi. Nah, misalnya juga petugas pengawas yang tidak memahami cara mengidentifikasi indikasi tindakan korupsi dalam proses e-procurement. Nah, untuk mengatasi masalah korupsi ini ada juga beberapa hal yang dapat dilakukan, di mana yang pertama itu dengan cara peningkatan transparansi, di mana meningkatkan transparansi dalam proses e-procurement ini dan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan, di mana hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang kuat dalam perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dari e-procurement. Selanjutnya juga di penguatan pengawasan, di mana meningkatkan mekanisme pengawasan dan juga audit dalam e-procurement itu juga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta mendeteksi dan menindak tindakan korupsi secara efektif. Ini juga dapat mencakup penguatan peran lembaga pengawas dan penggunaan teknologi untuk mendukung pengawasan. Selanjutnya juga pelibatan dari publik, di mana yaitu melibatkan masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan proses e-procurement. Dengan melibatkan publik akan tercipta mekanisme kontrol sosial yang dapat membantu mengurangi risiko dari korupsi. Selanjutnya juga edukasi dan pelatihan, di mana memberikan pendidikan dan juga pelatihan kepada pihak yang terkait dalam e-procurement itu juga termasuk penggunaan penyedia, petugas pengawas. Hal ini juga akan meningkatkan pemahaman tentang risiko korupsi dan tindak pencegahannya. Nah, dengan mengambil langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko dari korupsi dalam e-procurement dan meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sekian presentasi saya pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.